Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Pada hari ini kita lanjutkan ya pertemuan kita di minggu kemarin ya. Minggu ini sebenarnya rencananya mau 2 sesi, tapi ternyata saya harus ngajar mahasiswa pasca ya. Jadi nanti 2 sesinya minggu depan saja ya, sesuai dengan jadwalnya biar tidak terlalu banyak pergantian hari gitu ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan ya yang kemarin. Kalau saya lihat di dalam Edlink kemarin kita masih pembahasan kita masih yang sama ya dengan yang kemarin tentang mixed method ya, tapi mixed method kemarin itu belum diselesaikan, baru sampai dengan penelitiannya adalah penelitian di kualitatif ya. Hari ini kita membahas tentang metode yang kedua ya di dalam hal ini. Metodenya adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif ya. Kemarin di awal adalah metodenya adalah metode kuantitatif. Nah, di hari ini kita membahas nih secara global ya, apa sih yang metode penelitian berikutnya berkenaan dengan penelitian dari metode kualitatif. Berbicara kualitatif berarti kita berbicara tentang kualitas data, kualitas tentang data kita, primer atau data sekunder, dan ini dinyatakan di dalam memiliki kualitas di dalam suatu penelitian ini. Banyak hal ya, buku-buku yang sudah ada ya dengan metode-metode kualitatif ya. Nah, ini adalah bukunya punya Prof. Sugiono ya, di dalamnya adalah tentang pembahasan tentang metode kualitatif ya. Metode kualitatif ini mengembangkan ilmu berdasarkan dari fakta. Jadi ini dikenal dengan nama filsafatnya filsafat empirisme. Filsafat yang ibaratnya dia itu dikembangkan berdasarkan dari fakta atau temuan-temuan di lapangan. Nah, ini dikatakan sebagai filsafatnya adalah filsafat empirisme. Seperti ada fenomena apel jatuh ya. Apel jatuh ini adalah fakta. Ya, data yang ditemukan bahwa apel itu jatuh karena apa? Karena ada gaya gravitasi bumi dan si apel itu sudah mulai matang. Sehingga si tangkainya itu dengan si pohon di ranting pohon itu sudah mulai melemah, akhirnya dia tertarik dan dia jatuh ke tanah, dia tarik oleh gaya gravitasi bumi. Ini fakta. Ini empirisme, temuan di lapangan. Temuan di lapangan ini yang kita kembangkan ilmunya berdasarkan dari fakta yang ada di dalamnya. Ada beberapa macam pengertian ya dari metode kualitatif ya. Ini ada Johnson dan Christensen ya. Dia adalah merupakan data dari eksplorasi or bottom up ya. Jadi the research general new hypothesis dan ground theory from the data collect during the field work. Jadi data hipotesis itu adalah data dari peneliti yang umum ya, secara umum menciptakan suatu hipotesisnya baru dari grand theory. Dari teori intinya apa? Dari apa? Dari data-data yang dapat dikumpulkan dari lapangan yang ada. Itu adalah kualitatif. Jadi hipotesisnya bukan hipotesis ditentuin dari awal seperti metode kuantitatif ya. Di dalamnya dijelasin bahwa metode hipotesis ini adalah ada pengaruh X1 terhadap Y, ada pengaruh X2 terhadap Y, ada pengaruh S1 dan S2 terhadap Y. Bukan itu. Tapi hipotesisnya adalah hipotesis baru berdasarkan dari ground theory. Grand theory yang memang datanya dikumpulkan berdasarkan dari empirisme yang ada di lapangan. Dan seorang peneliti juga sama ya, the research now focus nih on the exploration. Jadi datanya dieksplor sedemikian rupa, kemudian di description, dan sometimes generation and construction of theory using qualitative data. Nah, qualitative data ini di dalamnya itu adalah tergantung di lapangan. Kita eksplorasi, kita deskripsikan dengan berbagai macam yang ada, kemudian kita simpulkan dengan teori yang ada yang digunakan di dalam data atau kualitatif datanya. Qualitative research ini adalah in inquiry of truth. Di sini useful from exploring and understanding ya, a central ada namanya sini phenomenon. Nah, ini di sini apa?
Data penelitian kualitatif ini berarti berdasarkan dari pendekatan inquiry, pendekatan yang didapatkan dari eksplorasi dan pertanyaan-pertanyaan dari masalahnya apa yang akan diteliti ini. Ini menurut si Saran ya dan Merriam tahun 2007. Kemudian yang keempat ada yang namanya the research general, the new hypothesis and grounded theory. Nah, artinya apa? Jadi akan muncul suatu hipotesis umum di dalamnya. Dari mana? Dari grand theory tadi. Dari mana? Dari from data collect during fieldwork, data yang ada ditemukan di lapangan, kemudian di-explore, ya, kemudian di-discover, ya, kemudian sampai dengan construct dan describe. Deskripsinya bagaimana data itu. Nah, ini adalah data kita adalah data yang berkualitas karena data yang ada adalah data yang sesungguhnya didapatkan sesuai dengan fakta yang di lapangan. Kalau saya mengibaratkan penelitian metode kualitatif ini, teman-teman seolah menggali suatu sumur bor dengan diameter mungkin 10 cm ya, kemudian sampai kedalamannya sampai 80 meter, 100 meter, 150 meter, dan sebagainya. Nah, ini adalah tergantung dari hipotesis yang ada di dalam suatu penelitian ini. Nah, ini adalah dari risetnya. Ada beberapa langkah di dalam kita melakukan penelitian kualitatif ya. Mulai di situ dari adanya latar belakang masalah ya, kemudian fokus kepada penelitiannya apa, kemudian sama pertanyaan penelitian yang ada, kemudian ditinjau dengan tinjauan adalah kajian teori yang ada, sampai menentukan adalah kerangka penelitiannya bagaimana. Setelah temukan kerangka penelitiannya, kemudian teman-teman mendesain penelitiannya. Teman-teman desain bagaimana dengan caranya, setelah teman-teman mendesain, teman-teman mengumpulkan dan menganalisis data-data kualitatifnya seperti apa, dikumpulkan dari apa? Dari key informant. Jadi informan inti, responden inti didapetin, ada lagi namanya spesialis informan. Jadi informan spesialisnya apa? Nah, ini kemudian dijadikan sebagai salah satu data yang dilakukan dengan cek kebenarannya. Dari informan kunci sampai dengan informan intinya apa. Kemudian ini ada lagi namanya buku catatan lapangan atau dikenal CL, catatan lapangannya seperti apa. Kemudian bisa teman-teman menggunakan ya berbagai macam alat yang digunakan, bisa menggunakan tape recorder atau mungkin sekarang rekaman dengan menggunakan handphone ya, kamera atau video yang bisa teman-teman gunakan di dalam pengumpulan data kualitatif. Setelah tadi kumpulin, kemudian apalagi data di analisis data kualitatif ini setelah didapatkan dari lapangan itu seperti apa. Kemudian akan ketemu yang namanya apa? Temuan dari hasil penelitian yang ada, temuan hasil penelitian, kemudian teman-teman tarik di dalam menarik suatu kesimpulan. Inilah adalah langkah-langkah yang teman-teman gunakan untuk penelitian kualitatif. Latar belakang masalah, fokus penelitian, pernyataan penelitian ini ada di bab 1, kemudian kajian teori dan kerangka teori ada di bab 2 ya. Kemudian mulai dari desain penelitian, kemudian pengumpulan data analisis dan kualitatif di sini. Nah, teman-teman di sini membuat ada namanya data analisis, data kualitatif setelah dari lapangan. Mulai dari ada namanya key informant ya, kemudian ada spesialis informan, buku catatan lapangan, sampai dengan alat yang digunakan, tape recorder, kamera dan video yang ada ini ada di bab 3. Kemudian hasil temuan ini bab 4, kesimpulan dan saran adalah bab 5. Ini adalah langkah-langkah teman-teman di dalam menentukan yang namanya penelitian yang bersifat kualitatif. Kemudian bagaimana caranya kita dari data yang sedemikian rupa, yang banyak yang di lapangan ya, yang merupakan data gabungan ya, data yang dikumpulkan, ini biasa data ini kan belum dipilah-pilah ya, mana data yang sejenis, mana data yang berupa angka, mana yang data berupa informasi dalam bentuk tulisan, atau data sekunder kah, data primer yang ada di situ. Nah, kemudian data-data ini harus teman-teman lakukan dengan menggunakan diekspor sedemikian rupa agar didapatkan data yang selengkap-lengkapnya.
Setelah data dieksplorasi, kemudian data yang ada kita reduksi. Kita kumpulkan abjad berdasarkan dari gampang ya, kalau dengan menggunakan huruf-huruf ya, huruf alfabet juga digunakan, ini cara reduksi. Kemudian ada lagi dengan menggunakan huruf-huruf kecil di sini nih. Nah ini adalah juga reduksi sampai dengan angka dikumpulin, kemudian simbol-simbol yang ada ini adalah reduksi. Setelah reduksi, kemudian kita melakukan namanya klasifikasi. Dengan cara apa? Huruf abjad semua dikumpulkan dalam huruf abjad, huruf kecil atau huruf biasa yang lebih kecil, nah ini dikumpulkan, kemudian sampai dengan angka, kemudian simbol-simbol. Nah ini adalah pengklasifikasian. Setelah pengklasifikasian, kemudian kita lakukan dengan namanya konstruksi. Gimana konstruksi? Kita melihat nih, ada huruf variabel yang ada ya, huruf abjad secara alfabet yang huruf besar ini, kemudian huruf yang kecilnya, kemudian angka sampai dengan 7, kemudian simbol yang ada. Nah, ini adalah merupakan data-data yang digunakan di dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Ini adalah temanya seperti apa. Ya, ini adalah penelitian yang bersifat penelitian kualitatif. Dengan yang ada, maka data yang ada bisa kita lakukan suatu penelitian ke depannya menjadi penelitian yang lebih berwarna, penelitian yang lebih lengkap di dalam suatu penelitian. Kemudian bagaimana kita belajar tentang fungsi dari penelitian kualitatif? Fungsi penelitian kualitatif ini didapatkan dimulai dari mana Pak? Dari deskriptif kualitatif. Dengan deskriptif kualitatif yang ada di sini, maka menggambarkan sifat-sifat objek tertentunya apa yang digunakan di sini. Ya, dengan digunakan dengan segala macam sehingga akan ada perubahan-perubahan di dalam penelitian di situ. Kemudian yang kedua adalah memahami ada nggak keunikan, ada nggak fenomenanya seperti apa di dalam penelitian kualitatif ini. Yang ketiga adalah memastikan tentang kebenaran data, ya, dengan kebenaran datanya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penelitian proses dan adanya interaksi sosialnya bagaimana. Setelah yang ada prosesnya, yang kelima yang paling tinggi adalah kemudian mengkonstruksi bagaimana pemahamannya. Setelah mengkonstruksi pemahamannya, kemudian yang keenam adalah kita mengeksplorasi, kita menemukan, kita mendeskripsikan, kita mengkategorisasikan, kemudian kita mengkonstruksi dan melakukan hipotesis. Yang ketujuh adalah memberi makna dari step by step fungsi ini dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini. Mulai dari deskriptif kualitatif ini dengan mengeksplorasi, menemukan, sampai dengan menentukan hipotesisnya seperti apa. Ini adalah fungsi dari penelitian kualitatif. Ini adalah hasil dari penelitian kualitatif nih kalau lihat teman-teman secara konstruktif. Kita bagi-bagi ya di sini ya. Ini ada 2 buah energi yang berbeda, energi positif dan energi negatif. Energi positif dapatkan dari mana Pak? Nih, sifat yang murah hati, sifat yang memaafkan, percaya diri ya, dia ada jujur, ada kasih, ada lemah lembut ya. Kemudian muncul lagi cabang berikutnya sabar. Sabar itu kita ada bersyukur ya. Kemudian menimbulkan rasa bahagia dan berani. Kemudian sukacita muncul di sini. Ada munculnya totalitas, ada kesetiaan, ada inspirasi, ada sikap peduli. Kemudian muncul lagi ada sifat kreatif, tidak egois, proaktif, rajin. Ada muncul lagi bertanggung jawab, ada kebaikan, saling mendukung satu sama lain, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Ini adalah energi aura-aura positif yang kita kumpulkan secara konstruktif. Kemudian bagaimana kalau kita bicara tentang energi negatifnya? Mulai di sini, ada orang yang malas, ya, pendendam, sering mengeluh, pembohong, murung, ya kan ada di sini kan. Sampai di situ lagi nih, acuh tak acuh, cemburu ya, palsu, pahit, benci, ya, sering menunda-nunda gitu kan. Ada dia putus asa, depresi, khawatir, curiga, suka pamer ya, ada egois, pelit. Nah,
muncul sifat sombong, sifat serakah, bingung, marah, ya, kasar, takut, rendah diri, tidak sabar, bimbang, iri hati, kesepian, galau, dan sebagainya. Ini adalah energi negatif di dalam yang kualitatif yang bersifat konstruktif. Nah, ini ada suatu penelitian nih si Win Sargent. Win Sargent ini ada keunikan ya. Dia ingin meneliti suatu daerah yang dia teliti, cuma perbedaannya itu Win Sargent itu dia malah menikah dengan penelitiannya itu. Ini uniknya. Kenapa dengan ada keunikan ini? Saking dia ingin mendalami, saking dia ingin menjiwai dirinya itu, ketika misalnya dia ingin meneliti sesuatu hal, dia sampai dengan menikah bukan karena cinta, bukan karena sesuatu hal apa, tapi menikah itu karena dia untuk meneliti. Dengan dia untuk meneliti, dia menikah ya, akhirnya dia menjadi lebih totalitas di dalam dia menggali semua informasi-informasi yang ada. Ini Win Sargent ini terkenal ya, menikah untuk meneliti. Artinya apa? Bisa jadi kita dalam hal ini Win Sargent ini menikah dalam rangka tujuan penelitian. Nah, sampai saat ini tokoh terkenal ini atau ilmuwan yang bernama Win Sargent ini yang dikenal luas dalam konteks menikah demi penelitian. Bisa jadi ini adalah sebagai konsep di mana banyak seseorang menikah sebagai bagian dari eksperimen sosial atau riset yang dilakukan ya, dengan apa? Dengan dia berpura-pura, dia mengkaji sedemikian rupa, dia hidup di situ, akhirnya kajian sosial dan ada namanya antropologi. Pernikahan bisa dijadikan sebagai objek studi ya, untuk dia meneliti, dia muncul juga dia dengan dinamika gender, munculnya budaya, atau muncul struktur masyarakat. Eksperimennya apa? Eksperimen pribadi. Mungkin tokoh untuk menikah ini untuk tahu rasanya. Mungkin mengamati dia perubahan perilakunya bagaimana sampai dia mengalami adanya relasi manusia secara langsung. Win Sargent ini adalah ilmuwan perilaku untuk yang ada dari Oxford University ya. Dia memutuskan untuk menikahi subjek penelitiannya demi memahami dinamika cinta dan komitmen yang jangka panjang. Ya, semua dalam nama ilmu pengetahuan, namun eksperimen ini mulai goyah ketika emosi pribadi mulai mengambil alih dengan sendirinya. Nah, ini si Win Sargent yang menikah demi meneliti. Nah, ini bukunya sudah dibahas ya, dalam Win Sargent ini dikatakan sebagai people of the valleys. Gitu. Bagaimana manusia ini dia bisa hidup ya, live with a cannibal tribal in New Guinea. Dia meneliti bagaimana dia bisa hidupnya dengan orang-orang yang memang dianggap yang lebih berbahaya di situ. Dengan adanya kanibal dan sebagainya ya, tapi dia akhirnya menikah agar dia juga bisa meneliti perilaku dan kehidupan di sana seperti apa. Contoh di dalamnya tentang hasil penelitian di suatu perguruan tinggi. Ditemukan ada jumlah dosen dengan japung lektor ya, kepala ini cukup banyak. Dosen yang memiliki penulisan karya ilmiah ini dibuat oleh dosen cukup banyak, antara lain menulis jurnal, ada dosen yang menulis buku, dan ada dosen yang dengan media pendidikan yang efektifnya seperti apa. Motivasinya apa? Motivasinya membuat karya ilmiah yang sangat tinggi karena adanya insentif dan dorongan dari pimpinan atau dari rektor. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil konstruksi dari contoh tadi dan pembahasannya dengan menggunakan referensi yang mendukung. Tadi dikatakan banyak sekali dosen yang memiliki jabatannya itu adalah lektor, kepalanya banyak katanya. Dia memiliki karya tulis ilmiahnya banyak. Maka dosen tersebut didapatkan dari pelatihan karya tulis ilmiah, didapatkan dari motivasi dosen yang baik. Motivasi dosen yang baik didapatkan dari mana? Dari peran pemimpinnya bagaimana dan insentif yang diberikan sebagai motivasi si dosen itu dalam menulis. Terus yang ketiga, bagaimana nih kita berbicara tentang kombinasi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang penelitian yang bersifat kuantitatif, tadi yang tentang kualitatif.
Gimana kalau kita bicara tentang metode penelitian kombinasi? Namanya kombinasi berarti memadukan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif atau sebaliknya dalam suatu penelitian itu. Ada namanya hybrid research. Hybrid research ini di dalamnya adalah dia meneliti dengan cara dia memadukan atau menggabungkan dua metode, metode kualitatif atau metode kuantitatif digabungkan jadi satu. Boleh kualitatif dulu, kemudian dikuantitatifkan, atau boleh berkebalikan. Kuantitatif dulu, baru setelah itu kualitatif. Silahkan menggunakan yang mana dalam suatu penelitian. Bagaimana pandangan dari metodologi ya, Medcom terhadap realitas misalnya? Setiap realitas dia mempunyai nilai secara kuantitatif dan secara kualitatif. Ini pandangan dari Medcom. Setiap orang memiliki nilai kuantiti, nilai yang berupa angka, dan memiliki kualitas yang ada. Nah ini berbagai macam hal ya di dalam suatu penelitian. Sekarang, kalau dilihat dari rumah makan misalnya, di situ ada aspek kuantiti. Jadi dari makanan tersebut yang bisa kita hitung kalau berbicara aspek kuantiti, berarti yang bisa kita hitung apa? Volumenya. Banyak tidaknya yang dimakan. Kemudian beratnya bagaimana? Ini aspek angka, aspek kuantiti di dalamnya. Ada lagi aspek kualitatif di dalamnya. Apa tuh kualitatif? Rasanya bagaimana? Penampilannya bagaimana? Itu aspek kualitatif. Nah, kalau memadukan kedua hal ini, berarti memadukan kita penelitiannya, baik yang tadi bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif di-merge jadi satu, sehingga dia menghasilkan suatu penelitian yang berbeda. Mixed method, berbicara mixed method ini tergantung ya dalamnya ya. Ada penelitian berbagai macam hal gitu ya. Ada penelitian yang bersifat sekuensial. Penelitian sekuensial ini metode sekuensial ini dalamnya itu dibedakan menjadi dua macam. Ada namanya explanatory dan ada namanya exploratory. Kalau metode ini dalamnya adalah bersifat sekuensial ini berarti dia metode campurannya yang berurutan. Misal ada namanya sekuensial mixed method. Berarti sekuensial ada namanya explanatory. Desainnya ini adalah dari data kuantitatif ke kualitatif. Peneliti mulai dari mana Pak? Dari datanya yang bersifat kuantitatif, misalnya dengan menggunakan metode survei yang ada. Lalu dengan menggunakan hasilnya untuk merancang wawancara dan observasi secara kualitatif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjelaskan atau dalamnya bisa memperdalam dari hasil tujuan kualitatif tersebut. Contoh, misal ada survei menunjukkan 70% mahasiswa stres selama kuliah online misalnya. Kemudian seorang peneliti mewawancarainya beberapa mahasiswa untuk mengetahui mengapa mereka stres dan bagaimana mereka cara menghadapinya. Itu adalah explanatory. Kemudian ada lagi di dalam explanatory itu peneliti memulai dari datanya bersifat kualitatif. Misalnya mulai dari wawancara, mulai dari FGD, fokus group discuss, ya. Lalu kemudian membangun instrumen secara kualitatif dari temuan asalnya bagaimana. Tujuannya apa? Tujuannya menggali adanya pemahaman awal, lalu menguji atau mengukur secara lebih luasnya bagaimana. Misal, seorang peneliti dia bisa mewawancari guru-guru tentang kesulitan mengajar daring misalnya. Hasil wawancaranya digunakan untuk menyusun adanya kuesioner yang disebar ke ratusan guru yang ada di situ. Kemudian ada lagi
Apalagi penelitian yang bersifatnya adalah konkuren. Ini juga merupakan salah satu metode mixed method ya. Data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dan dianalisis secara bersama-sama. Pergantian konkuren mixed method ini adalah penelitian serentak dengan pendekatan di mana data kualitatif dan data kuantitatif dikumpulkan dalam waktu yang sama dan hasilnya dibandingkan dengan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh sederhana, misalnya datanya bersifat kuantitatif, maka bisa melakukan dengan cara mensebar kuesioner kepada 100 mahasiswa ya. Kemudian kalau secara kualitatif bisa lakukan wawancara mendalam ya pada 5 sampai 10 mahasiswa yang sama dan berbeda. Kedua data dikumpulkan dalam waktu yang sama lalu dianalisis untuk melihat apakah data kualitatif mendukung atau menjelaskan data kuantitatif sebelumnya. Nah, biasa digunakan dengan berbagai macam hal ya. Tujuannya apa? Bisa menyimbangkan kekuatan secara kuantitatif baik berupa angka maupun secara kualitatif maknanya. Kemudian validasi silang dengan menggunakan triangulasi sampai dengan saling mengkonfirmasi adanya temuan. Kemudian memberikan gambaran yang lebih utuh dalam satu waktu penelitian yang ada. Kemudian di dalam penelitian konkuren ini yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Ada lagi dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi data yang digunakan ini adalah penggunaan data mulai dari wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi dilakukan secara berbarengan, kemudian dijadikan sebagai satu di dalam suatu penelitian. Konkuren yang kedua dibahas adalah dengan nama embedded. Nah, ini adalah jenis dari nested yang merupakan jenis desain dari satu metode kualitatif ke kuantitatif. Metode utamanya digunakan dengan menggunakan disisipkan. Misal, peneliti meneliti adanya efektivitas model pembelajaran dengan menggunakan eksperimen secara kuantitatif. Di sela-sela itu, ia melakukan wawancara nih dengan beberapa siswa yang untuk mengetahui mengapa metode itu efektif atau tidak efektif sebagai data pendukung yang ada. Contoh berikutnya misalnya juga bisa dilakuin ya dengan tujuannya memberikan pandangan atau pelengkap terhadap metode utamanya sampai dengan menjawab berbagai macam metode. Tapi peneliti tetap butuh yang namanya di sisi lain tentang fleksibilitasan, tentang efisiensi, sampai dengan cocok enggak dengan penelitian menggunakan eksperimen, kemudian evaluasi program, atau menggunakan studi kasus dalam suatu penelitiannya. Donald Martin tahun 2014 ya, dia mengemukakan bahwa di dalam hal ini ada yang namanya waktu yang sama. Ada waktu yang sama, kemudian ada juga bobot campuran yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau misalnya waktunya sama ya, dia dengan menggunakan bobot campurannya sama, kual ke kuan ya, berarti ini merupakan perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. Ada campuran beda. Kalau campuran beda ini masuknya kuadran keempat. Kuadran kedua waktunya berurutan. Kuan dulu baru kual. Atau kebalikannya, kual dulu baru kuan. Ini adalah berdasarkan dari waktu berurutan. Kuadran ketiga berdasarkan waktu berurutan bisa juga kual dulu ya ke kual, kemudian kuan dulu ke kual, kemudian juga dari kual ke kuan, bisa juga dari kual ke kuan, tergantung menggunakan yang mana. Di kuadran keempat ini adalah dari kuan ditambah dengan kual, campuran tapi beda. Kemudian yang campuran beda kual dan kuan, tergantung teman-teman menggunakan yang mana. Mau berbarengan juga boleh, bersama-sama atau dalam waktu yang sama atau yang berurutan. Selesaikan dulu satu persatu metode yang digunakan ya, boleh penggunaannya. Ini adalah variabel
metode kombinasi dari Donald Martin. David E. Morgan tahun 2014 dia mengemukakan ada namanya integrating qualitative and qualitative methods. Ada namanya yang bersifat konvergen, ada yang bersifat namanya adisional, ada yang namanya sequential contribution. Kalau konvergen ini dari kual sama dengan kuan. Pertanyaan kualnya dan kuan adalah sama. Ini konvergen. Ada namanya adityal, dalamnya kual plus kuan. Ini biasa menggunakan kekuatan masing-masing metode yang meneliti objek yang samanya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga ada namanya sequential contribution. Mulai dari kual ke kuan di situ. Nah, ini ada berbagai macam data dalam suatu penelitian. Data ini dalamnya bersifat yang namanya datanya adalah data kombinasi. Data gabungan yang diberikan ya, data-data ini berdasarkan dari mana Pak? Dari ada yang namanya kombinasi deskriptif. Kombinasi deskriptif berarti kombinasi yang menggambarkan suatu penelitian atau data yang digunakan menggambarkan tempat penelitian kita. Kemudian ada lagi namanya kombinasi komparatif. Namanya komparatif gitu ya. Berarti kombinasi ini merupakan perbandingan dari data yang ada dibandingin tuh data yang adanya. Ada komparasi, ada perbandingan yang adanya bagaimana di dalam suatu penelitian yang ada. Kemudian yang ketiga ada namanya kombinasi asosiatif. Kombinasi asosiatif ini di dalamnya itu ada berbagai macam kombinasi yang ada, mulai ada kombinasi dari univariable, artinya satu variabel yang ada, atau menggunakan kombinasi asosiatif multivariabel. Asosiatif multivariabel ini adalah variabelnya lebih dari satu. Yang banyak variabel yang ada kemudian dikombinasikan. Ada namanya berikutnya kombinasi struktural. Struktural ini berarti kombinasi yang ada dengan data yang bersifat strukturalnya itu apa yang mau diangkat dengan menggunakan kombinasi yang ada. Ini ada namanya penggabungan ya. Penggabungan deskriptif. Penggabungan deskriptif ini adalah level penggabungan deskriptif ini adalah variabel X misalnya. Ada dua data di sini. Yang pertama ada yang namanya datanya bersifat kuantitatif. Misalnya adalah kinerja pegawai di dalam datanya secara kuantitatif didapatkan nilai sebesar 95. Sementara data kualitatif, nah ini adalah pegawai rajin yang bekerja, pegawai yang tidak pernah mengeluh, dan hasil kerjanya yang memuaskan. Ini adalah datanya adalah data hasil kerja yang memuaskan yang tidak pernah dari data kualitatif ini. Didapatkan nih berdasarkan data kualitatif ya, ada kinerja dosen ya dengan adanya di situ ya. Dengan komponennya adalah komponen penilaian yang ada. Dengan nilai yang ada. Misal, presensi, kehadiran nilainya 90. Kemudian yang kedua adalah dikja. Pendidikan dan bahan ajar dapatkan nilai 95. Kemudian penelitian mendapatkan nilai sebesar 90. Kemudian yang keempat adalah pengabdian kepada masyarakat dapat nilai 85. Kemudian komitmen mendapatkan nilai 85. Di rata-rata nilainya didapatkan 87. Berdasarkan data kualitatif kinerja dosen, data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara. Hasil semua dosen setiap hari presensi sebelum jam kerja.
Dalam mengajar selalu memberikan motivasi, memberikan inspirasi mahasiswa untuk terus berkembang. Sebagian besar hasil penelitian ini dimasuk pada jurnal internasional bereputasi dan pemikirannya banyak dipakai oleh masyarakat. Ini adalah data kuantitatif yang didukung dengan data kual. Jadi cari dulu kuannya, cari dulu angkanya, kuantitatif, baru dukung dengan datanya adalah data kualitatif. Nah, ada yang didukung dengan berbagai macam hal, ada juga berkebalikan. Ini adalah data kuan ya berbeda dengan kual. Kalau ini kan datanya didukung nih, datanya dia sama. Kalau ini kita lihat, data kuantitatif kinerja dosen. Kompeten penilaian 1, presensi dosen nilainya 90. 2, Dikjar nilainya 85. 3, penelitian nilainya 90. 4, pengabdian masyarakat nilai 85. 5, komitmen 85. Rata-ratanya dihitung 87 didapatkan. Sekarang kita lihat datanya yang bersifat kualitatif. Kinerja dosennya bagaimana? Data kualitatif dan berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang ada. Dosen yang jarang di tempat. Materi ajarnya kuno. Mahasiswa yang diajar selalu ngantuk gitu misalnya ya. PR tidak dikoreksi. Kemudian soal ujian itu aja tidak pernah berubah dari angkatan ke angkatan. Penelitian dan pengalaman masyarakat dikerjakan oleh teman dosennya, jarang hadir di rapat kalau tidak ada hari katanya. Ini adalah data kuan berbeda dengan kual. Data kuantitatifnya berbeda dengan nilai kualitatif. Kemudian bagaimana kalau sekarang kita menggabungkan ya, penggabungan ada namanya komparatif ya. Dengan level penggabungan komparatifnya bagaimana? Jadi kita bandingkan tuh variabel X1 berbanding dengan variabel X2. Data kuantitatif hasil belajar mahasiswa kelas A itu nilai 81 dan kelas B nilai 82. Kedua kelas tersebut tidak ada perbedaan yang berarti di dalamnya. Sementara data kualitatif dia semangat ya, kemudian perhatian di kelasnya, kemampuan berdiskusi dan berkompetensi antara kelas A dan kelas B tidak berbeda. Ini penggabungan komparatif dan antara kuan dan kual. Kemudian bagaimana level penggabungan asosiatif? X1 diasosiasikan ke X2. Data kuantitatifnya misalnya ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai sebesar 0,8 misalnya. Sementara data kualitatifnya adalah pimpinan memperhatikan anak buahnya. Sehingga apa yang diperintahkan, yang dilaksanakan, walaupun pimpinan tidak ada, anak buah tetap bekerja dengan baik. Ini adalah data kualitatif. Ada penggabungan komparatif dan asosiatif. Sekarang gabungkan nih dua hal nih. Ini level penggabungan. Komparatif digabungkan dengan asosiatif. X1 diasosiasikan dengan X2 ya. Kemudian ada lagi dibandingkan dengan X3 diasosiasikan ke X4. Data kuantitatif dalamnya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan kepemimpinan dengan kinerja pegawai di perusahaan A dan perusahaan B. Data kualitatif pimpinan di perusahaan A dan perusahaan B ini sama-sama memperhatikan anak buahnya, Pak. Namun para pegawai di perusahaan B, bila pemimpinan tidak ada semangat kerja, anak buah kurang ya. Berbeda dengan perusahaan A. Walaupun pimpinan tidak ada, tetapi anak buah tetap bekerja dengan baik. Gitu. Ada lagi penggabungan struktural. Level penggabungan struktural ini berarti menggabungkan variabel X1 dan X2. Kemudian ada nggak dia hubungannya dengan X3. Kemudian X3 berdampak terhadap Y-nya bagaimana. Begitu X1 terhadap Y, kemudian X2 juga terhadap Y-nya juga. Data kuantitatif didapatkan hubungan antara variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai Y-nya. Terbukti secara empiris.
terdapat pengaruh langsung kompetensi X1 terhadap kinerja pegawai Y. Tidak terdapat pengaruh langsung kepemimpinan X2 terhadap kinerja pegawainya. Data kualitatifnya adalah kompetensi, kepemimpinan, dan motivasi kerja pegawai. Ini dapat meningkatkan kinerja pegawai ya. Kemudian kompetensi pegawai akan langsung meningkatkan kinerja, namun kepemimpinan tidak dapat langsung ya, dapat meningkatkan kinerjanya bagaimana. Tetapi dapat meningkatkan motivasi dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerjanya. Ini adalah data secara kualitatif. Nah, bagaimana sekarang kita tentang metode penelitian kombinasi dengan sequential explanatory. Dengan menggabungkan sequential explanatory mulai dari penelitian deskriptif, kuantitatif ke kualitatif ya. Yang kedua kita melihat nanti ada komparasi rata-rata. Yang ketiga adalah korelasi sederhana dan gandanya bagaimana. Yang keempat adalah komparatif yang secara pengaruhnya bagaimana. Yang kelima adalah model struktural atau menggunakan jalur SEM yang digunakannya. Sequential explanatory campuran ini sama dengan metode kuantitatif yang mengukur di dalamnya. Kemudian metode kualitatif ini mengamati di dalamnya untuk kemudian ditarik namanya suatu kesimpulan. Ini adalah sequential explanatory campurannya sama. Kemudian metode kualitatif dengan cara mengamati, kemudian metode kualitatif dengan cara mengukur, kemudian menarik suatu kesimpulan. Ini sama-sama. Yang atas adalah sequential explanatory campuran sama, yang bawah adalah sequential explanatory campuran yang sama. Terserah gunakan kuan dulu atau kual dulu, toh kesimpulannya akan sama. Sequential explanatory yang dominan ya. Gimana untuk metode yang digunakan metode kuantitatif? Metode kuantitatif ini yang dominan atau yang primer di dalam suatu penelitiannya. Kemudian metode kualitatif ini yang data sekunder yang ada, kemudian tarik kesimpulan. Atau berbalik, sequential explanatory yang dominan adalah kualitatifnya bagaimana? Maka metode kuantitatif yang sekunder ini, kemudian metode kuantitatif yang dominan atau yang primer, kemudian tarik suatu kesimpulan. Nah, ini adalah metode sequential explanatory yang mulai dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah. Setelah itu apa? Landasan teori. Ya, landasan teorinya bagaimana? Kemudian setelah landasan teori itu di situ ada berbagai macam ya data-data ya. Selain landasan dari teori mungkin konsep atau mungkin kerangka berpikirnya bagaimana dan hipotesisnya bagaimana. Kemudian kumpulin data, analisis data kuantitatif ya, kemudian hasil pengujian hipotesisnya bagaimana. Metode kuantitatif yang memperkuat dan memperluas dan memperdalam data kuantitatifnya bagaimana, kemungkinan juga ada temuan-temuan baru di dalam suatu penelitian. Mulai dari penentuan sumber data yang ada, mulai dengan pengumpulan dan analisis data kualitatifnya bagaimana, kemudian menganalisis data kuantitatifnya dan kualitatifnya bagaimana sampai kemudian menarik kesimpulan dan sarannya ada. Ini adalah metode kombinasi model sequential explanatory bagaimana. Kalau sequential explanatory, kalau dilihat sampel dari data kuantitatif yang ada ya, mulai dari populasi yang besar. Populasi tersebut kemudian direduksi menjadi sampel dalam penelitian, sampel kemudian kita generalisasikan ke dalam populasi. Ini bisa gunakan sama teman-teman dengan menggunakan tes ya, dengan menggunakan kuesioner, kemudian dikembangkan dari data yang ada dikembangkannya. Analisis datanya, kemudian deskriptifkan, kemudian komparatifkan, dan kemudian asosiatifkan dalam penelitiannya. Setelah itu bedakan dengan sampel kualitatif. Ada sampelnya si A, si B, si C ya, kemudian kita setelah si C ketemu si D kita wawancara. Setelah wawancara ketemu adalah si F-nya. Kemudian si F dengan si E ternyata ada hubungan sama G. Kemudian si G, kemudian si H. Itu adalah sampel yang kualitatif. Observasi di lapangan dengan menggunakan data ya, wawancara dan seperti tadi dokumentasi dengan menggunakan triangulasi di dalamnya.
Itu adalah analisis data dengan menggunakan deskriptif ya, kemudian reduksi dengan menggunakan pengkategorisasian, dan kemudian menggunakan dengan koneksi yang ada. Kemudian data kuantitatif didukung, diperluas, diperdalam dengan data kualitatif. Ada temuan baru nggak di luar data kuantitatif tersebut? Nah, ini kalau di data kuantitatif ya, sampelnya random ya. Dengan ada segitiga, ada gambar bintang ya, ada segi empat, ada lingkaran ya. Nah, ini ada random. Sampelnya random, kemudian kita pisahkan sesuai dengan ininya ya, dengan ukurannya. Segitiga kumpulkan dengan segitiga, lingkaran dengan lingkaran ya, kemudian segi empat dengan segi empat ya, dikumpulkan. Ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Beda halnya kalau penelitian dengan menggunakan sampel purpose. Kalau purpose, dia hanya mengambil, oh segitiga itu sama, ambil aja satu orang. Ya. Kemudian lingkaran, oh banyak nih yang sama, ambil satu orang. Kemudian purpose nih, si bintang, cuma ada berapa, diambil bintang. Itu adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Ini dari kuan ke kual. Ada desain penelitian sequential explanatory. Bisa dilihat satu adalah judul penelitian, yang bersifat kuantitatif ya. Yang kedua, rumusan masalah kuantitatifnya bagaimana, yang di dalamnya dilanjutkan dengan kualitatif dan kombinasi yang ada. Yang ketiga adalah pengumpulan data pada tahap pertama dengan menggunakan tes atau menggunakan kuesioner, yang dilanjutkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ada. Yang keempat, analisis data kuantitatif dan dilanjutkan dengan data kualitatif yang ada. Itu adalah sequential explanatory. Contoh, ini adalah judul dari sequential explanatory. Pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa pada Universitas Indraloka atau UIL misalnya. Satu, seberapa tinggi kompetensi dosen UIL ini? Ini adalah rumusan masalah yang didapatkan dari, bisa dijawab dari ya, kuantitatif, deskriptif. Atau muncul dua, seberapa tinggi hasil belajar mahasiswa UIL? Nah, ini adalah rumusannya itu, rumusan masalahnya berarti apa? Bersifat kuan, ya sama deskriptif juga. Tiga, seberapa tinggi pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa UIL? Berarti rumusan masalahnya adalah secara kuantitatif tapi menghubungkan, menguji pengaruh, berarti asosiatif. Yang keempat, bagaimanakah gambaran kompetensi dosen UIL secara kualitatif? Ini adalah R-nya, ada rumusan masalah secara kualitatif, deskriptif yang ada. Yang kelima, bagaimanakah gambaran hasil belajar mahasiswa UIL secara kualitatif? Ini adalah rumusan secara kualitatif, deskriptifnya bagaimana. Yang keempat, bagaimanakah gambaran secara kualitatif bahwa kompetensi dosen dia berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa UIL. Nah, ini berarti rumusan masalahnya bersifat kualitatif asosiatif. Yang kelima, apakah kompetensi dosen secara kuantitatif didukung dengan kualitatif? Nah, ini menghubungkan dua. Ini adalah rumusan masalahnya dengan menggunakan mix method ya, deskriptif. 7. Apakah pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa secara kuantitatif juga didukung data kualitatif? Ini gunakan adalah rumusan masalahnya adalah mix ya, mix method dengan asosiatif. 8. Adakah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa? Ini adalah temuan baru di dalam suatu penelitian. Nah, ini adalah analisa dari analisis data kombinasi sequential explanatory. Mulai dari datanya adalah data yang bersifat kuantitatif, kemudian data yang bersifat kualitatif, kemudian kombinasi sampai dengan menarik suatu kesimpulan. Analisis data kombinasi sequential explanatory yang pertama adalah analisis kuantitatif dapat diselesaikan lebih dulu. Yang kedua, analisis data kualitatif diselesaikan terlebih dahulu.
Yang ketiga, data kualitatif yang mendukung data kuantitatif ini dikelompokkan. Yang keempat adalah data kuantitatif yang memperluas dan memperdalam data kuantitatif ini disendirikan tersendiri. Yang kelima adalah data temuan baru yang disendirikan. Yang keenam adalah hasil penelitian bersifat kuantitatif yang didukung, yang diperluas, yang diperdalam dengan data kualitatif. Yang ketujuh, ada temuan baru yang tidak terjaring melalui penelitian kuantitatif. Ini adalah analisis simbol ya dari kombinasi sequential explanatory. Yang pertama ada namanya data kuantitatif dari angka-angka yang ada, kemudian didukung dengan data yang bersifat kualitatif ya, dengan data yang ada ya, secara alfabet ya, abjad ya, huruf kecil, simbol dan sebagainya. Ini adalah dua data yang sama-sama memiliki kombinasi, memiliki yang sama-sama saling melengkapi satu dengan lainnya. Yang kedua, ada data secara kuantitatif di dalamnya, kemudian diperluas untuk data kualitatif. Datanya bisa saling melengkapi atau diperluas. Yang ketiga, bisa data kuantitatif ini ternyata ditemukan ada temuan baru. Temuan baru yang dapat digali di dalam suatu penelitian mixed method di dalamnya. Yang keempat, mungkin hasil antara si kuantitatif dan si kualitatif ini bertentangan. Hasilnya beda ya dengan data yang ada. Ini bisa dalam penelitian mixed method. Bagaimana berikut tentang masalah metode penelitian kombinasi desain sequential explanatory. Metodenya, untuk metode kombinasi desain sequential explanatory atau porsi yang seimbang gitu. Mulai dari metode kualitatif dengan cara dia mengamati dulu. Kemudian metode kuantitatif yang dapat diukur ya sampai menarik suatu kesimpulan yang ada. Nah, ini sequential explanatory ya, mulai dari kualitatif, dominan ataupun yang primer datanya, kemudian metode kuantitatif yang sekunder, kemudian tarik kesimpulan. Ini adalah sequential explanatory yang dominan, kualitatif yang bawah. Metode kualitatifnya sekunder, kemudian metode kuantitatif yang dominan atau yang primer yang bagaimana, kemudian menarik suatu kesimpulan yang ada. Ini cara menggabungkan ya dengan menggunakan adanya sequential explanatory di situ ya, mulai dari deskripsi kualitatif dengan cara menggambarkan, kemudian setelah menggambarkan kemudian sifat-sifat objeknya bagaimana. Yang kedua adalah memahami keunikan fenomena yang ada, yang ketiga memastikan kebenaran data yang ada. Yang keempat, penelitian proses dan interaksi sosialnya bagaimana. Yang kelima adalah mengkonstruksikan pemahaman bagaimana. Yang keenam adalah mengeksplorasi dengan menemukan hipotesis. Yang ketujuh adalah memberi makna dari 1 sampai dengan 6. Ini apa? Ini adalah metode kombinasi model sequential explanatory ya. Mulai dari masalah yang ada, kemudian potensi masalahnya apa, bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian dikuatkan dengan menggunakan kajian teori yang ada. Kemudian kita mengumpulkan analisis data yang bersifat kualitatif, kemudian adanya temuan hipotesis yang ada. Metode kuantitatif di dalamnya untuk menguji hipotesis yang ada ya, diuji. Dengan apa ujinya? Populasi dan sampelnya diuji. Kemudian kumpulin datanya. Kemudian analisis data kualitatif dan kuantitatifnya sampai dengan menarik suatu kesimpulan, kemudian memberikan saran. Ini adalah metode kombinasi model sequential explanatory. Kemudian sequential explanatory kalau sampelnya kualitatif ini bisa mendapatkan dari si A, kemudian menuju ke si B diwawancara kemudian si C kemudian wawancara si D kemudian wawancara si F ya, kemudian wawancara si E itu masih ada hubungan sama D pertanyaannya. Kemudian bertanya lagi si G ya, G ini masih ada hubungannya, kemudian ke H. Jadi ke A, B, C, D ya. Bisa dulu ke G ke H, bisa juga ke D, F, E, balik ke D. Ini adalah sampel kualitatif. Observasi, wawancara, dokumentasi. Bagaimana kalau sampelnya dia bersifat kuantitatif?
Kalau kualitatif ini tetap ya dengan triangulasi data tadi, kemudian dianalisis data, reduksi dan kategori dan koneksi yang ada. Kalau sampel kualitatif ini populasinya yang ada direduksi untuk menjadi sampel kemudian digeneralisasikan populasinya apa. Kemudian setelah itu lakukan tes, lakukan kuesioner, dikembangkan dari data yang ada. Kemudian datanya deskriptif, komparatif atau asosiatif dalam suatu penelitian. Data yang ada, data kualitatif, didukung dengan data kuantitatif, kemudian lakukan uji generalisasi. Nah, ini adalah sampel Purvos yang digunakan di dalam suatu penelitian ya, dari berbagai macam bentuk ya, ada segitiga, ada lingkaran, ada bintang, ada lingkaran ya di sini ya. Kemudian sampel Purvosnya adalah mencari sampel yang mirip-mirip diwakilkan sama satu. Misalnya segitiga, lingkaran, dan gambar bintang ya. Kalau sampel random diambil aja random. Terus segitiganya mau berapa, yang perseginya mau berapa, lingkarannya mau berapa, segitiganya mau berapa, silahkan. Ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif ke penelitian yang bersifat kuantitatif. Desain penelitian sequential explanatory yang pertama adalah judul penelitian yang bersifat kualitatif ya judulnya. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya adalah kualitatif, dilanjutkan dengan kuantitatif dan kombinasi yang ada. Yang ketiga adalah pengumpulan data pada tahap pertama dengan menggunakan observasi, dengan menggunakan wawancara, dengan menggunakan dokumentasi, dilanjut dengan pengukuran yang ada. Yang keempat, lakukan analisis data kualitatif dan dilanjutkan dengan kuantitatif dan kombinasi yang ada. Contoh, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi misalnya. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya satu, faktor-faktor variabel apakah yang paling dominan mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi. Ini adalah rumusan masalahnya bersifat kualitatif. Yang kedua, bagaimanakah pola hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi? Rumusan masalahnya adalah bersifat kualitatif ya. Yang ketiga, adakah hubungan yang positif, yang signifikan antara variabel independen dengan dependennya bagaimana? Ini rumusan masalah secara kuant. Yang keempat adalah bagaimanakah persamaan regresi tunggal dan ganda? Ini rumusan masalah kuantnya bagaimana? Yang kelima, apakah pola hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja secara kuantitatif didukung dengan menggunakan data kuantitatif? Ini rumusan masalah yang bersifat mix di dalamnya itu. Analisis data kombinasi sequential explanatory mulainya dari kualitatif, kemudian ke kuantitatif, kemudian kombinasikan di antara keduanya, kemudian baru tarik kesimpulan. Ini adalah analisis data kombinasi sequential explanatory. Bagaimana kalau kita sekarang menganalisis nih kombinasi desain sequential explanatory? Satu, lakukan analisis kualitatif yang bersifat induktif diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, menemukan pola hubungan antara variabel yang bersifat kualitatif ya. Yang ketiga, membuktikan pola hubungan tersebut dengan metode kuantitatif. Yang keempat, peneliti membuat instrumen penelitian untuk seluruh variabel yang ada. Yang kelima adalah menghasilkan data kuantitatif tiap variabel bagaimana. Yang keenam adalah pola hubungan terbukti atau tidak terbukti dalam suatu penelitian desain sequential explanatory. Ini adalah analisis kombinasi ya, sequential explanatory mulai dari data kualitatif ya, dari abjad, huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol yang ada, kemudian data kualitatif yang ada, angka ya, sini adalah sama-sama saling melengkapi, bisa, atau dari yang kedua, kualitatifnya adalah menggunakan hubungan antara huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol yang ada, dibuktikan lebih luas dengan menggunakan data kuantitatif berupa angka. Kemudian hasil penelitian secara bersifat kualitatif ya, ini bisa dihitung misalnya tentang produktivitas kerja, ini adalah dampak yang memang diinikan ya. Ini dihasilkan oleh berbagai macam perkembangan di sini. Tentang kepemimpinan, ya, insentif yang ada, ini kan bersifat kualitatif. Usia mesin, karena produktivitas kerja itu dalamnya kalau dia menggunakan mesin, tergantung usia mesinnya gimana. Terhadap kepemimpinan, insentif, motivasi kerja. Ya kan, ini ada nggak hubungan nih?
Kepemimpinan dan insentif terhadap produktivitas kerja yang diintervening oleh motivasi kerja. Motivasi kerja juga selain dipengaruhi oleh kepemimpinan, insentif dan motivasi kerja juga dipengaruhi oleh usia mesin yang ada. Nah, dari datanya didapatkan seperti ini nih. Nah, ini adalah data-data produktivitas kerja yang diketemukan di situ, dan ini diketemukan dengan berbagai macam nilai yang ada. Bisa penelitian kualitatif akan dibuktikan dengan metode kualitatif di tempat lain misalnya. Kepemimpinan terhadap motivasi kerja ketemunya 0,6. Insentif ketemunya 0,5. Kemudian kualitas kerja terhadap produktivitas kerja 0,7, usia mesin 0,8. Berarti yang paling besar 0,8 adalah usia mesin berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Sementara motivasi juga sama ya. Kemudian kepemimpinan itu 0,6%, insentif 0,5 dalamnya. Nah, itu yang berhubungan dengan berbagai macam metode di dalam suatu penelitian ya, yang bersifatnya apa penelitian di situ? Apakah bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif yang ada di situ. Nah, mungkin ini ya yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini ya. Nah, ini nanti tinggal minggu depan saja kita bicara tentang metode penelitian kombinasi yang bersifat triangulasi data yang ada dalam suatu penelitian. Baik, kita presensi dulu ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Kualitatif. Oke, di manajemen. Nur Alvinda Rizkia Yulianti. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dedi Mulyana. Hadir, Pak. Neneng Kusniawati. Hadir, Pak. Kemudian Nur Santi. Hadir, Pak. Intan Rahmawati. Hadir, Pak. Muhammad Salman Al-Farisi. Hadir, Pak. Dedi Dwi Mulato. Hadir, Bapak. Lilis Nurjana. Hadir, Pak. Muhammad Haidar. Hadir, Pak. Dapa Aditya Pangestu. Ada di room nggak? Dapa. Nggak ada ya? Ada kabar? Dapa? Wawan Febrianto. Hadir, Pak. Alivia Salsabila. Hadir, Pak. Rizka Amelia. Hadir, Pak. Abdurrahman Ajis. Izin, Pak. Izin, oke. Eka Reni Anjani. Ada, Pak. Aufa Aditya. Ada kabar Aufa?
Di room ada nggak Aufa? Ada ya. Ah, ini Aulia bukan Aufa ya. Aufa nggak ada berarti ya. Alicia Maptuha. Hadir, Pak. Oke, berarti nanti yang ada berarti Dava ya. Aditya, kemudian Abdurrahman Aziz sama Aufa Aditya. Sonia Ayu Febrianti, Hadir, Pak. Adelia Nur Asifa, Hadir, Pak. Hari Fadli, Hadir, Pak. Aulia Maria Ulfa. Hadir, Bapak. Pak, saya belum absen, Pak. Sebentar. Tadi manajemen ya. Nah, yang kelewat bentar ya. Saya nyelesain dulu yang ini. Jadi siapa yang belum absen? Tadi yang belum absen Dava, siapa? Pak. Dava, Pak. Dapat Aditya ya. Oke, ada lagi? Dapat Aditya apa Aufa Aditya? Aufa Aditya nggak ada. Abdurrahman Aziz nggak ada. Itu dua ya yang tidak ada ya.
Oke. Baik, silakan jika ada sharing atau pertanyaan ya. Bahannya masih sama yang kemarin, cuma hari ini kita lebih banyak berfokus kepada penelitian kita itu tentang datanya adalah data kita tentang bersifat kualitatif ya. Kita bicaranya dalam mixed method di dalam pembicaraan kita hari ini. Teman-teman sudah mulai ngerjain ya tugasnya di dalam ini. Nanti teman-teman dengan sendirinya itu sudah harus bisa menyelesaikan tugas-tugas teman-teman ya. Tugasnya itu nanti menyelesaikan sampai dengan datanya, penelitiannya yang berhubungan dengan data yang bersifat kualitatif ya. Kualitatif yang nanti dengan sendirinya bisa teman-teman selesaikan tuh, mulai dari penelitian teman-teman sudah membuat proposal dan sebagainya ya. Karena nanti ending akhirnya adalah teman-teman menyelesaikan sampai dengan teman-teman menyelesaikan tugasnya adalah proposal sebagai bahan nanti untuk UAS-nya gitu kan. Nah, itu teman-teman selesaikan mulai dari sekarang. Kalau teman-teman nggak selesaikan dari sekarang ya sulit ya dari teman-teman nanti pengerjaannya di dalam tugas akhirnya, karena nanti kelulusannya teman-teman harus bisa menyelesaikan tugasnya untuk bisa menyelesaikan proposal penelitiannya. Dimulai tuh, mulai berpikir gimana cara penyelesaiannya, data-datanya bagaimana. Kan kemarin sudah tuh di ini ya, sudah buat datanya kan yang berhubungan dengan berbagai macam data yang sudah teman-teman selesaikan. Nah, itu diselesaikan sampai dengan nanti UAS. Nah, UAS itu udah sampai bab 1, bab 2, bab 3 di dalam suatu penelitian itu. Nah, mulai dikembangkan, mulai ngumpulin teori-teori bahan-bahan yang ada di dalam suatu penelitian yang teman-teman adakan di situ. Itu yang harus teman-teman mulai pikirkan dan selesaikan tuh. Nanti mungkin di pertemuan ke-14-15 ya itu mungkin teman-teman nanti lebih banyak tuh penelitiannya, datanya harus teman-teman diskusi sebelum nanti tugas akhirnya. Mungkin saya lebih banyak nanti ngembangin buku panduan yang disampaikan di kampus Pertiwi ya. Nanti mana panduannya, mana template yang penyesuaiannya. Tapi saat ini teman-teman selesaikan dulu aja. Data yang adanya diselesaikan biar nanti ketika teman-teman menyelesaikan akan lebih mudah di dalam penyelesaian ke depannya itu bagaimana. Banyak ya data di dalam penelitian ini. Sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri di dalam penyelesaiannya. Ini adalah konsepnya ya lebih ke arah penyelesaian gitu. Dari data penelitian yang teman-teman nanti akan ambil, yang akan teman-teman gunakan di situ. Ada ini, silakan jika ada pertanyaan. Minggu depan kita 2 sesi ya, pengganti yang Sabtu kemarin ya. Nanti minggu depan berarti 2 kali, kita dari jam 8 ya sampai dengan jam 10 ya. Kemudian nanti lanjut lagi di hari yang sama di Sabtu berarti jam 3 lagi. Jadi ada 2 bahan yang akan kita selesaikan di minggu depan gitu ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa mulai itu mengerjakan dari data-data yang akan teman-teman selesaikan di dalam suatu penelitian teman-teman. Kemarin banyak data yang di judulnya harus menggunakan 2 variabel kewajiban teman-teman. Nah, itu harus teman-teman udah mulai atur. Karena endingnya nanti pembuatan skripsinya, ya teman-teman sudah mulai menyelesaikan sesuai dengan template, sesuai dengan standar yang ada di kampus seperti ini. Ada pertanyaan?
Cukup? Cukup, Pak. Bapak mau izin bertanya boleh, Pak? Boleh ya, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Di Pertiwi kan ada 2 jalur ya Pak ya, jalur publish sama jalur sidang. Kalau jalur publish kan pakai jurnal ya Pak ya. Kalau itu kan pakai skripsi. Itu bahan keduanya sama apa tidak Pak? Kalau jurnal sama skripsi itu? Iya. Ya, Jurnal terima atau kasih, Pak. skripsi itu sebenarnya itu adalah 2 hal yang sama. Skripsi itu harus selesai. Jadi skripsi itu mau disidangkan atau dipublikasikan jurnal, syaratnya itu bikin skripsi dulu. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau mau publikasi dengan pembimbingnya, nanti langsung setelah itu bikin draft jurnalnya, kemudian cari publisher untuk publikasi jurnal. Itu kalau misalnya jalur publikasi tanpa sidang, seminar proposal tanpa lewatin seminar skripsi tidak ada. Dan tidak ada revisi dari penguji, berarti yang ada adalah hanya bimbingan saja dengan dosen pembimbingnya. Itu kalau jalur publikasi. Kalau jalurnya sidang, bagaimana Pak? Kalau jalur sidang berarti ketika keluar SK pembimbing, teman-teman bimbingan tuh bab 1, bab 2, bab 3 kepada dosen pembimbingnya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah selesai dapat sampai 3 bab itu, teman-teman langsung minta approval kepada dosen pembimbing untuk bisa daftar sidang seminar proposal. Setelah itu teman-teman diuji tuh sama 2 penguji, ada penguji 1, penguji 2. Setelah itu ada revisi dulu tuh. Teman-teman revisi dulu. Setelah teman-teman revisi dari hasil sidang seminar proposalnya, baru teman-teman melanjutkan ke lapangan. Nyebar kuesioner, kemudian setelah teman-teman nyebar kuesioner, kemudian teman-teman di situ baru tuh menyelesaikan adalah bab 4 dan bab 5-nya. Selesai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, teman-teman selesai semua sampai lampiran-lampiran, kemudian minta approval ke dosen pembimbing untuk daftar sidang skripsi. Sidang skripsi nanti diuji sama penguji, biasanya pengujinya ada 3 biasanya. Ada ketua sidang, dalam hal ini penguji 1, ada penguji 2, dan ada penguji 3 itu pembimbing, salah satu pembimbing biasanya. Nah itu setelah ada sidang skripsi, ada revisi dari penguji, revisi dulu. Setelah revisi baru minta tanda tangan persetujuan untuk setelah mengikuti sidang, dan teman-teman baru dinyatakan lulus sebagai sarjana. Tapi saat ini kalau nggak salah di Pertiwi itu ada namanya desiminasi. Desiminasi itu ada 2 tipe, mau jurnal ataupun mau sidang skripsi, mereka biasanya itu wajib desiminasi. Desiminasi itu ada 2 tipe. Pertama adalah desiminasi yang tipenya teman-teman presentasi dibagi beberapa kelompok, nanti ada dewan penguji, tapi penguji itu pun nggak akan bertanya secara mendetail ya. Teman-teman hanya menyampaikan saja, kemudian yang bertanya juga teman-teman ya, bukan pengujinya. Yang kedua adalah dengan menggunakan bentuk poster. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah pernah ikut desiminasi di Pertiwi itu kurang lebih seperti itu. Itu ada 2 opsi pilihan. Kalau pakai poster, teman-teman hanya berdiri di samping poster, kemudian nanti ada yang nanya, ada yang bertanya tentang penelitian teman-teman. Nah itu adalah hasil dari desiminasi yang ada di Pertiwi. Jadi ada 2 tipe penggunaannya. Jadi kesimpulannya, teman-teman jalur sidang ataupun jalur publikasi tetap skripsi harus selesai. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 1 full itu harus selesai. Gitu. Jadi enggak jurnal doang gitu, enggak gitu. Karena esensinya itu kan publikasi itu cuma tidak pakai sidang aja gitu. Sidangnya dengan cara publikasi pada jurnal nasional yang terakreditasi. Seperti itu. Iya Bapak, baiklah. Terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya. Silakan. Jadi paham Pak. Ya, silakan mau milih yang mana aja. Tapi kan kalau misalnya teman-teman milih jurnal, ya teman-teman akan keluar dana lebih ya. Kenapa keluar dana lebih? Karena teman-teman ada dana namanya dana publikasi jurnal. Itu ditanggung sama mahasiswa, gitu kan. Nah, kalau sidang kan sudah include, bayarnya sudah include tuh. Kalau sidang. Gitu. Itu bedanya. Tapi lebih gampang yang mana? Lebih gampang publikasi, karena publikasi nggak usah revisi berkali-kali, nggak usah 2 kali sidang. Gitu. Silakan itu dari teman-teman aja, mau yang mana saja semuanya juga boleh. Gitu. Yang
penting skripsinya selesai dan teman-teman lulus dan berhak mendapatkan gelar sarjana. Amin, Ada Pak. lagi? Ya, tetap semangat aja. Cukup ya, kalau tidak ada. Baik, kalau cukup ya untuk hari ini kita tutup perkuliahan kita pada hari ini ya. Yang kita bahas nih pertemuan ini, teman-teman jangan terlena nih, waktu terus bergulir ya. Jadi teman-teman mulai tuh ngerjain bab 2 sama bab 3-nya ya. Karena persyaratan nanti di UAS itu soalnya adalah teman-teman dapat menghasilkan proposal skripsi, berarti bab 1 ya, kemudian bab 2 dan bab 3. Itu syarat teman-teman UAS-nya. Jadi UAS-nya itu adalah proposal gitu. Jadi teman-teman siapkan dari sekarang, nanti di pertemuan-pertemuan di akhir biasanya nanti saya sudah mulai tuh nanti bahas proposalnya, siapa yang sudah yang mau presentasi dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi itu mungkin nggak semua dapat presentasi ya, karena waktunya berbatas ya. Mungkin nanti beberapa yang mau dijadiin sampel, nah bisa untuk presentasi. Tidak harus membuat PowerPoint, jadi langsung saja presentasi dari draft proposalnya yang sudah dibuatnya nanti di pertemuan-pertemuan setelah saya penjelasan materinya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan ya. Kita tetap bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.